Halo semuanya, selamat datang kembali di Gerdiasun Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hieroglif Mesir adalah sistem tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir kuno. Terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. Hieroglif merupakan salah satu sistem penulisan paling tua yang dikenal manusia. Selama berabad-abad, para penguasa, para ilmuwan, bahkan pengembara, dan masih banyak yang lainnya takjub sekaligus penasaran saat melewati tembok monumen Mesir kuno yang abadi. Berpikir tentang apa maksud atau arti dari banyak simbol yang terpahat di bebatuan. Sekitar tahun 1820-an, seorang ilmuwan Prancis, Jean-François Champollion, akhirnya berhasil memecahkan simbol tersebut. Membuka jalan bagi seluruh dunia untuk mempelajari dan mengetahui sejarah luar biasa dari Mesir kuno. Tetapi apakah benar Champollion orang pertama yang berhasil memecahkan huruf hieroglif Mesir? Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, sebagai bentuk dukungan bagi channel ini agar semakin baik lagi. Dengan subscribe juga, sebenarnya tanpa kita sadari, telah menanamkan kebaikan bagi hidup kita sendiri. Champollion memang pantas dihargai atas pencapaiannya yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan tentang Mesir kuno. Tapi pada kenyataannya, ada seorang alkemis bernama Abu Bakar ibn Wasiyah yang telah lebih dulu memecahkan kurang lebih separuh dari simbol hieroglif Mesir kuno pada akhir abad 9, hampir 1000 tahun jauh sebelum Champollion dilahirkan. 700-800 simbol telah berhasil dipecahkan Ibn Wasiyah, yang seharusnya menjadi prestasi yang sangat pantas untuk diakui. Kontribusi Ibn Wasiyah baru pertama kali diakui pada tahun 2004 oleh ahli Mesir kuno yang berbasis di London, Dr. Okasha Eldali, seorang profesor Institut Arkeologi dari Universitas College London yang melakukan penelitian mendalam mengenai Mesir kuno. Menurutnya, pada masa abad pertengahan Arab Islam, mereka memiliki dasar yang meyakinkan dalam mempelajari peradaban kuno dan dengan tepat menguraikan skrip hieroglif Mesir kuno. Siapa sebenarnya Ibn Wasiyah dan kenapa dia memilih kemudian untuk menguraikan huruf hieroglif sebagai tujuan utamanya? Ibn Wasiyah bertempat tinggal di Kufa, Irak, pada masa awal dinasti Abbasiyah, di mana keilmuan dan sains menjadi yang utama pada masa itu. Sebelumnya, dia seorang ahli kimia dan memutuskan untuk menemukan rahasia tentang Mesir kuno, yang pada akhirnya berusaha memecahkan sistem penulisan hieroglif yang misterius pada masa itu. Dia juga memecahkan alfabet lainnya dengan baik. 93 diantaranya termasuk alfabet Babilonia kuno, yaitu peradaban Mesir, Semit, Yunani, dan Hindu. Dia mempublikasikan hasil penelitiannya dalam kitab Sharh al-Mustaham, menuangkan arti simbol hieroglif tersebut dalam bahasa Arab. Eldali membandingkan kesimpulan Ibn Wasiyah dengan para ahli di era modern saat ini. Kontribusi penemuan Ibn Wasiyah membuka lagi diskusi peran pemikiran klasik seorang ilmuwan muslim dalam hubungannya dengan Mesir kuno setelah lama diabaikan selama berabad-abad karena aturan Eurosentris yang berlaku, terutama dalam penulisan sejarah. Hanya beberapa tahun setelah apa yang dikemukakan Eldali, beberapa sejarawan mulai mengakui Ibn Wasiyah sebagai orang pertama ahli ilmu Mesir kuno dalam sejarah. Eldali menekankan mengenai prasangka mereka tentang Islam. Ilmuwan Barat telah berlaku tidak adil terhadap ilmuwan klasik Mesir kuno dari kalangan Muslim. Budaya Barat salah menginterpretasikan Islam. Mereka berpikir seolah-olah Baratlah yang lebih paham dan mengajarkan tentang peradaban. Padahal ilmuwan Muslim selalu menilai sejarah dengan mencocokkannya dengan ilmu agama, yang menjadikan ilmu mereka lebih dapat diandalkan, kata Eldali. Mereka juga peka akan sejarah manusia secara universal berdasarkan kesamaan sebagai manusia dan perbedaan berdasarkan penampilan dan bahasa. Ibn Wasiyah adalah pelopor bagaimana cara mempelajari ilmu peradaban kuno, seorang ahli mengenai Mesir kuno pertama dan berkontribusi besar terhadap pemecahan sistem tulisan hieroglif. Silahkan berkomentar jika ada yang mau menambahkan untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Masih banyak topik menarik lainnya yang akan kita bahas. Bantu channel ini dengan like, subscribe agar semakin berkembang lebih baik lagi.